Selamat pagi, Ibu Guru. Ibu Guru mengecek kehadiran kalian semua. Ketua kelas, bagaimana? Kelas 6 hari ini semua hadir? Mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pagi hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran tentang formulir. Sebelumnya Ibu Guru mau tanya, apakah dari kalian ini sudah pernah melihat formulir? Sudah, Bu. Ada yang sudah, ada yang belum. Ramadan, kira-kira kamu melihat formulir itu di mana? Di rumah pas formulir pendaftaran dosennya kakak. Formulir pendaftaran kita. Jadi di hari ini kita akan mempelajari tentang formulir. Setelah kamu mempelajari materi ini, yang pertama kamu mampu mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir dalam ekstrakurikuler, lomba dan lain-lain secara cermat. Dan yang kedua, kamu mampu melakukan pengisian formulir dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital. Dalam pembelajaran kali ini, kamu masih ingat tentang pameran yang dilakukan dalam pameran negara-negara ASEAN pada materi sebelumnya, ya. Nah, di situ sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi sebuah formulir pendaftaran. Nah, di sini adalah lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi pribadi. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan beberapa formulir. Contohnya, formulir pendaftaran, formulir untuk mengisi atau menyetor tabungan, formulir anggota, itu bisa saja sebagai anggota pramuka, anggota klub olahraga, dan yang berikut itu juga formulir kurikulum vitae atau daftar. Ya, di sini Ibu Guru punya dua contoh formulir ya. Yang pertama itu formulir pendaftaran. Di dalamnya ada nama peserta, tempat tanggal lahir. Ada 4 tujuan formulir. Yang pertama sebagai alat instruksi atau perintah untuk kamu melakukan pengisian data. Yang kedua sebagai alat evaluasi. Yang ketiga sebagai alat perencanaan, dan yang terakhir untuk mempermudah pemberkasan. Bagian-bagian dari formulir. Satu adalah bagian kepala, isi tentang informasi dasar seperti nama, alamat. Pada bagian yang kedua, bagian ini berisi data keterangan yang harus diisi secara lengkap. Bagian ketiga ini adalah bagian penutup. Ibu Guru akan membagikan ke dalam kelompok. Ya, kelompok yang pertama sampai dengan kelompok yang ke-6. Ibu Guru akan membagikan lembar kerjanya untuk kamu dapat berdiskusi sehingga kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar kerja tersebut, ya. Ya. Ada kelompok 1, Ibu Guru sudah bagi kelompoknya ya. Dalam kelompok ini kamu akan mendiskusikan tentang dua formulir yang dibandingkan dalam lembar kerja. Kamu akan menjawab secara berkelompok apakah persamaan dan perbedaan antara formulir A dan B. Yang kedua, apakah tujuan dari formulir A dan B. Yang ketiga, mengapa formulir tersebut diperlukan. Dan keempat, bagaimana penggunaan huruf kapital pada penulisan formulir A dan B. Sebelumnya Ibu Guru tanya dulu, kalau penggunaan huruf kapital itu atau huruf besar biasanya digunakan bagaimana? Di awal kalimat. Selain itu digunakan pada nama orang, ya, nama negara. Ya, baik sekali, berarti kalian sudah paham ya. Jadi tidak boleh di dalam penulisan formulir nanti ada huruf besar di tengah-tengah kalimat, berarti itu sudah salah. Ya, itu yang harus kamu perhatikan dalam nanti saat pengisian formulir. Guru akan bagi lembar kerjanya, kemudian kalian mengerjakan secara berkelompok. Setelah itu kalian dapat menuliskan hasil dari diskusi kalian, kemudian kalian menyampaikan hasil diskusi kalian di depan dan diwakilkan oleh satu orang sebagai ketua kelompok ya. Nanti kamu berunding siapa dalam kelompok
kelompok kamu yang akan menyampaikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Ibu Guru akan bagi ini pada kelompok 1. Silakan kelompok 1 berunding dengan teman-teman untuk hasil diskusinya. Kelompok 3. Saatnya kalian untuk menyampaikan hasil diskusi kalian di depan. Silakan kelompok 1, ketuanya yang menyampaikan. Ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Membacakan hasil dari diskusi kami dari kelompok 1. Persamaan dari formulir A dan B yaitu keduanya harus diisi dengan identitas diri dan harus dicantumkan tanda tangan. Dan perbedaan formulir A dan B adalah pada tujuan formulir tersebut. Misalnya formulir A untuk pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN, sedangkan formulir B untuk pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. 2. Tujuan dari kedua formulir A dan B adalah untuk daftar peserta, namun tujuannya berbeda. 3. Karena untuk mempermudah pemberkasan dan untuk keseragaman atau pembukaan kerja. 4. Menurut kami, huruf kapital dalam formulir A dan B sangat baik dan jelas dibaca. Ya. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan berikutnya kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Amira. Amira. Silakan Amira. Berikan tepuk tangan. Nama saya Amira Lahadimu. Saya akan membaca hasil diskusi kami. Terima kasih Amira. Teman-teman dan Ibu Guru, nama saya Laude Muhammad Ramadan akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, persamaan dan identitas alamat dan nomor telepon beserta nama. Nomor 2, formulir A untuk mengikuti lomba dan formulir B untuk mengikuti ekstrakurikuler. Nomor 3, untuk mengumpulkan data dan tujuan pembuatan formulir. Nomor 4, penggunaan huruf kapital yang benar dan tepat. Ya, baik. Terima kasih. Kamu sudah membacakan hasil diskusi kalian per kelompok di depan kelas. Dari kelompok 1 sampai ke kelompok 6, kalian begitu baik dan jelas menjawab empat pertanyaan yang ada dalam lembar kerja. Itu tandanya kalian dapat berdiskusi dengan baik pada teman satu kelompok. Guru akan meminta kalian masing-masing orang untuk mengisi di situ judulnya formulir pendaftaran cerdas cermat. Ya, nanti ada identitas diri yang akan kamu isi. Cara pengisiannya harus menggunakan apa tadi? Huruf kapital. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Silakan kalian mengerjakan pengisian formulir sesuai dengan data pribadi kalian yang diminta dalam formulir tersebut. Nama dan tanda tangan ya. Sesuai alamat kamu ya kan? Iya, tanda tangan di yang ada nama dan nama lengkap, tanda tangan. Tanda tangan dulu. Anak-anak semua sudah? Sudah, Bu. Sebelum kita melanjutkan kepada materi selanjutnya, Ibu akan memberikan penyegaran buat kalian. Semua mau melakukan gerakan supaya kamu menerima pembelajaran selanjutnya dengan baik, Pak. Oke, berhitung mulai 1, 2, 3. Tutup buka, tutup buka. Berterputar sekali lagi. Buat sekali. Tadi kamu sudah belajar tentang formulir, yaitu jenis-jenis formulir, tujuannya, bagian-bagian dari formulir kamu sudah mempelajari itu ya. Tadi pengisian itu tentang lomba cerdas cermat negara ASEAN. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kerjasama Indonesia dalam bidang ekonomi pada lingkup negara ASEAN. Setelah kamu mempelajari ini, kamu dapatkan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN,
Siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup. Yang kedua, dengan membaca teks pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, siswa mampu menuliskan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dalam bentuk peta pikiran. Ya, pertama kamu diminta untuk membaca sebuah teks pada buku tema 5 di halaman 2. Baca tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Pertanyaan nomor 1, mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Di kelompok 1 siapa yang mau menjawab? Ya, Melinda, silakan. Karena Udin dan kawan-kawan ingin mengunjungi pameran seni budaya ASEAN. Ya, kita akan lanjut pada materi hari ini tentang peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ya, sebelumnya Ibu Guru akan tanya, kira-kira siapa yang masih ingat apa itu ASEAN? Ya, silakan. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Materi yang akan kalian pelajari selanjutnya yaitu tentang peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Semua perhatikan pada layar yang Ibu sudah tampilkan di depan. Ada 4 peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia sebagai pemrakarsa masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Yang keempat, peran Indonesia adalah berperan dalam lumbung padi ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Ya? Jadi tadi itu 4 peran yang harus kamu ingat. Nah, sekarang Ibu Guru akan membagikan kalian lembar kerja. Kalian kan sudah duduk dalam kelompok-kelompok ya? Ya, lembar kerja ini kalian akan menuliskan tadi itu peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Tapi kalian buat ke dalam peta pikiran. Ibu Guru akan membagikan kertas, lalu kalian boleh menuliskannya, mengkreasikannya, mau diwarnakan, terserah kalian. Yang terbaik ya, silakan bekerja. Satu untuk membacakan hasil diskusinya. Nama saya Melinda Fendi, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Dengan demikian, maka pembelajaran kita di hari ini telah selesai. Untuk itu, saya akan bertanya, kira-kira dari pembelajaran hari ini, hal-hal apa saja yang sudah kamu dapatkan? Pembelajaran apa saja yang sudah kamu dapatkan di hari ini? Silakan, yang mau menjawab. Hal apa yang sudah kamu dapatkan? Ramadan, silakan. Yang saya sudah dapatkan tentang cara peran dan Indonesia di dalam ekonomi. Tentang cara mengisi formulir. Tentang cara mengisi pembelajaran hari ini, kamu sudah yang pertama dapat mengerti akan formulir. Ya, sudah tahu bagian-bagian dari formulir. Yang ketiga, kamu sudah dapat mengisi formulir dengan baik. Sudah tahu akan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN yang kamu buat ke dalam peta pikiran. Yang Ibu Guru sudah berikan ya. Ya, Ibu Guru berikan tentang evaluasinya, lalu kalian mengerjakan. Baik, anak-anak, apakah pekerjaan kalian sudah